Inilah Injil suci menurut Matius. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke kubur Yesus. Ia menggulingkan batu penutup kubur itu, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Para penjaga kubur itu pun gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia dibaringkan. Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepada kamu." Mereka pun segera pergi dari kubur itu, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah sabda Tuhan. Setelah menyelesaikan penciptaan langit dan bumi dengan tumbuhan dan segala binatang di dalamnya, Allah melihat bahwa semuanya baik adanya. Kemudian Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya laki-laki dan perempuan. Allah memberkati mereka. Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau kita merenungkan kisah penciptaan, awalnya adalah kekosongan, tidak ada apa-apa, hampa. Lalu kemudian Tuhan menciptakan sesuatu dengan sungguh amat baik. Tuhan Allah menciptakan langit bumi, menciptakan tumbuhan, binatang, dan lain sebagainya. Dan terakhir kemudian Allah juga menciptakan manusia. Lalu apa yang terjadi
kita mengikuti tadi bacaan-bacaan berikutnya, apa yang sudah diciptakan Allah dengan sungguh amat baik kemudian menjadi rusak. Karena apa? Karena dosa dan kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Dan kemudian pada akhirnya Allah sendirilah yang kemudian memulihkan apa yang rusak menjadi baik kembali. Lalu puncaknya adalah dengan mengutus Yesus untuk lahir ke dunia manusia. Allah menjadi manusia, dan itu kita mengenalnya sebagai Natal. Tujuannya adalah apa? Membuat baik kembali apa yang telah diciptakan Allah yang kemudian rusak karena dosa. Sekarang Allah memulihkan kembali apa yang sudah rusak tadi. Lalu bagaimana cara pemulihan dan penebusan atas dosa yang manusia lakukan? Dengan apa? Bagaimana Allah memulihkannya? Dengan bagaimana Allah memulihkan manusia yang berdosa? Jawabannya adalah dengan kurban salib Kristus yang disempurnakan dengan kebangkitan Kristus. Itu adalah cara Allah memulihkan hidup manusia yang sudah rusak. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, demikian pula halnya dengan hidup kita sekarang ini. Ketika kita lahir di dunia ini, kita juga bukan apa-apa. Apalagi ketika kita belum dibaptis, yang lahir ke dunia belum dibaptis, kita mewarisi dosa apa? Dosa asal. Sebelum dibaptis kita mungkin juga melakukan banyak dosa dan kejahatan, apapun itu. Mungkin kita bohong, mungkin kita marah, mungkin kita sombong, mungkin kita gampang iri hati dan lain sebagainya. Lalu kemudian Tuhan memulihkan hidup kita dengan apa? Dengan sakramen baptis, yang nanti hari ini akan terima oleh saudara-saudari kita. Ada 8 orang ya, 8 orang yang akan menerima. Mereka dibaptis, dosa asal dihapus, dosa-dosa mereka lakukan selama mereka dengan penuh kesadaran melakukan kejahatan juga dihapus, apapun itu dosanya. Dengan baptis yang mereka terima, dosa mereka dihapus. Kita kemudian, kita semua diberi anugerah menjadi anak Allah. Kita dikuduskan dengan baptisan. Dosa-dosa kita sudah dihapus. Harapannya apa? Harapannya setelah kita dibaptis kita hidup kudus. Tapi kenyataannya bagaimana? Setelah dibaptis, apakah kita sudah hidup kudus? Sudah atau belum? Sekarang ini bagaimana? Ya apa? Ternyata apa? Ternyata kita berdosa. Betul ya gitu ya. Apa saya yang salah? Apa di sini ada yang betul-betul kudus setelah dibaptis dan nggak melakukan dosa sama sekali? Ada? Mungkin yang bisa angkat tangan? Ada yang mau angkat tangan? Ternyata nggak ada. Ternyata kita semua bisa jatuh dalam dosa. Lalu bagaimana sekarang Tuhan memulihkan? Ya apa? Yang sudah dibaptis tadi kemudian berdosa, ya apa cara Tuhan memulihkan? Dengan apa? Sakramen tobat. Dengan sakramen pengakuan dosa. Disitulah Tuhan memberikan pengudusan kepada kita kembali. Tuhan memberikan kita penghapusan atas segala dosa. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita hari ini merayakan apa? Apa? Vigili malam Paskah. Bukan hari raya Paskah, bukan loh ya masih vigili malam Paskah. Apa yang kita rayakan sebenarnya? Ingat kemarin ketika Kamis Putih, hari Kamis, siapa sih yang memimpin? Romo siapa? Romo Beni Suwito. Dibuka dengan apa? Tanda salib. Ya betul ya. Buka dengan tanda salib toh. Ketika di mimbar pemimpin
Sudah mendapat berkat dari Romo Beni? Sudah atau belum? Belum. Mau ditutup dengan teguran kok. Apa ada berkat? Gak ada. Gak ada toh. Kemudian kemarin siapa yang mimpin Jumat Agung? Romo siapa? Romo Katiran. Apa ada diwali dengan tanda salib? Tidak. Apa terakhir diberi berkat? Belum. Hanya berkatnya yang begini, belum ditutup. Tadi dibuka, saya hanya membuka tadi itu mengawali upacara cahaya dengan tanda salib. Itu melanjutkan yang kemarin, yang hari Kamis Putih dibuka tuh, dan nanti akan diberi berkat. Ketika penutup nanti akan diberi berkat. Itu menutup hari Kamis kemarin. Itulah Paskah yang sebenarnya. Jadi Paskah itu apa? Apa Paskah itu sebenarnya? Apa Paskah? Apa Paskah? Paskah itu apa? Apa sudah lulus ya? Paskah itu sekarang apa? Kebangkitan. Jawaban lain kurang tepat, masih kurang, tapi benar, tapi masih kurang tepat. Paskah adalah sengsara, apalagi wafat dan bangkitan Kristus. Itu Paskah. Jadi sekarang kalau umat di Kriani harusnya sudah mengerti mulai sekarang, Paskah itu bukan hanya kebangkitan Kristus. Paskah adalah sengsara, wafat dan kebangkitan Kristus. Inilah yang kita rayakan selama 3 hari. 3 hari Paskah. Kita dibuka Kamis Putih dengan perjamuan Tuhan. Itu mengawali sengsara. Setelah perjamuan malam, Yesus malamnya ditangkap. Itu mulai sengsara. Mulai dicambuki, mulai disiksa, mulai diolok-olok, buka. Kemudian wafat Kristus Jumat Agung. Yesus jam 12 siang mulai disalib. Berhentian ke berapa? Berhentian ke 14, 13, 12. Itu jam 12. Lalu Yesus wafat jam sore. Kedua, sengsara ini wafat Kristus. Lalu apa? Belum. Tutup dengan kebangkitan Kristus. Ini yang kita rayakan. Jadi Paskah adalah sengsara, wafat dan kebangkitan Kristus. Dan misteri tiga misteri, 3 peristiwa sengsara, wafat dan kebangkitan, inilah yang kita rayakan di dalam Ekaristi. Jadi Ekaristi itu juga mengulang ini sebenarnya, cuma Ekaristi dipercepat. Nah, sekarang ini diperlambat. Apa sih yang kita rayakan di dalam Ekaristi? Kurban Kristus. Yang dirayakan di dalam Ekaristi adalah sengsara, wafat, dan kebangkitan. Itu yang diulang lagi ketika kita merayakan Ekaristi. Ini tidak bisa digantikan dengan ibadat apapun di dunia, tidak bisa. Karena apa? Karena yang melakukan adalah Kristus sendiri. Saya sebagai seorang imam, ketika saya menggunakan kasula, ini namanya kasula. Ketika saya menggunakan kasula, di sini bukan lagi sentosa yang hadir, tidak. Tapi di sinilah Yesus yang hadir ketika saya memulai menggunakan kasula. Lalu kemudian ketika Ekaristi dimulai, saya sebagai alter Kristus, saya sebagai Kristus. Saya menghadirkan Kristus kepada umat untuk merayakan Ekaristi. Inilah perayaan Ekaristi yang kita rayakan setiap hari sebenarnya. Doanya kepada siapa? Boleh dicek nanti. Doanya akan selalu kepada Bapa. Ekaristi adalah doa kepada Bapa, yang mimpin adalah Yesus sendiri, selalu Yesus yang mimpin. Kemudian Roh Kuduslah yang memberkati, roti menjadi tubuh Kristus, anggur menjadi darah Kristus. Roh Kudus yang mengubah. Yesus hadir sebagai, selain imam, Yesus hadir juga dalam sabda, altar, itu Yesus juga sebagai altarnya, karena itu imam mencium altar. Di sini Yesus hadir dalam altar, dan juga di dalam puncaknya adalah kurban.
Inilah perayaan Ekaristi, dan ini tidak bisa digantikan perayaan apapun di luar gereja Katolik, tidak bisa. Karena itu kalau umat menyadari betapa agungnya Ekaristi adalah suatu doa kepada Bapa, yang mimpin adalah Yesus sendiri, dan Yesus memberikan tubuhnya, itulah kurban salib Kristus, itulah Ekaristi. Sekali lagi, karena itu bersyukur kita sebagai orang-orang Katolik diberi berkat oleh Tuhan, kita boleh menerima tubuh Kristus untuk menyucikan kembali diri kita, untuk menebus kita. Karena itulah di dalam Ekaristi ada boleh mendoakan arwah, karena di sana ada kurban salib Kristus lagi diulangi oleh para imam. Karena itulah ada doa arwah, karena di sana adalah Yesus mengorbankan dirinya, ada penebusan lagi. Karena itulah saudara-saudara yang terkasih, kita harus bersyukur kita diberi rahmat oleh Tuhan, terutama dalam Ekaristi. Jadi Trihari Paskah sebenarnya adalah perayaan Ekaristi dalam diperlambat, mulai dari perjamuan malam Kamis Putih, kemudian Jumat Agung, kemudian sekarang ini adalah kebangkitannya. Karena itulah sebagai umat harusnya sekarang mulai mengerti, terutama di Krian ini. Jadi kalau Trihari Paskah itu apa? Jumat, Sabtu, Minggu, itu Trihari Paskah. Dibuka dengan Kemis Putih, perayaan Kemis Putih, kemudian Jumat Agung, Vigili malam Paskah, dan umat juga harus hadir hari raya Paskah. Jadi jangan dipikir, oh kalau itu malam sudah hadir, besok kalau hadir, jangan. Itu sama dengan kalau kita naik gunung ya. Kalau Bapak itu ada suka naik gunung, itu dibuka dengan Minggu Palma kemarin, itu adalah seperti orang masuk ke pos registrasi. Kalau misalnya naik ke Gunung Lawu, ada pos registrasi di bawah. Nah, itu mulai Minggu Palma kemarin. Kemudian setelah registrasi masuk pos 1 Kemis Putih kemarin. Lalu masuk pos 2 Jumat Agung. Lalu kemudian masuk pos 3 sekarang ini Vigili malam Paskah. Dan puncaknya itu adalah hari raya Paskah. Jadi kalau hari ini datang, besok nggak datang, sama dengan kalau orang naik gunung, registrasi, bayar mahal-mahal, masuk pos 1, pos 2, pos 3, pulang saya itu. Belum sampai puncak, belum melihat matahari terbit, belum, tapi sudah pulang. Itulah sama dengan itu. Kalau hari ini datang, besok nggak datang, sama seperti itu. Karena itu kita harus datang semuanya. Kamis Putih, Jumat Agung, Vigili malam Paskah, dan hari raya Paskah besok. Itu adalah puncaknya, besok itu puncaknya sebenarnya. Karena itu hari raya kan beda. Ini Vigili ya, tadi disebutkan di awal, tadi ada katekese toh. Vigili adalah malam penantian, malam berjaga-jaga, Kristus bangkit. Tapi itu adalah malam berjaga-jaga, ini adalah induk dari segala Vigili. Jadi belum hari raya Paskah. Kalau orang manten ya ini hari ini midodaren, belum mantennya. Itu. Kalau misalnya mantenan ya hari ini midodarennya, belum mantennya. Karena itulah besok umat harus datang sebenarnya. Umat wajib datang. Untuk apa? Merayakan hari raya Paskah, hari raya kebangkitan Tuhan Yesus. Karena itu mari kita bersama-sama menyadari ini semua. Akhirnya apa? Tujuannya apa? Kita menghormati Ekaristi. Karena di dalam Ekaristi itulah Yesus sekali lagi sengsara, wafat, dan disalibkan dan bangkit. Akan terus begitu. Sehingga dengan demikian kalau kita sadar, kita akan sungguh-sungguh menghormati Ekaristi, dan kita akan mencintai Ekaristi, dan buah Ekaristi pun juga akan selalu melimpah di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.